Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa mengecil, ruang gerak menyempit, pilihan terasa sedikit, dan napas tidak lagi sepanjang biasanya. Bukan karena hidup tiba-tiba kejam, tapi karena banyak hal datang bersamaan. Pekerjaan menekan, kebutuhan terus berjalan, dan pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Di fase seperti itu, kebanyakan orang mulai masuk ke mode bertahan, menghitung, menahan, mengamankan, bukan karena pelit, tapi karena takut. Takut salah langkah, takut memberi lalu kekurangan, takut menjadi orang baik yang justru terluka. Dan itu wajar, sangat wajar. Karena manusia, saat berada di kondisi sempit, akan secara alami fokus pada satu hal. Bagaimana caranya selamat? Disinilah sering terjadi birokrasi batin. Hati ingin bergerak, tapi pikiran membuat banyak meja persetujuan. Lihat dulu kondisi. Tunggu lebih aman. Nanti kalau sudah lebih stabil. Sekarang belum waktunya. Setiap niat baik harus melewati banyak lapisan pertimbangan. Dan pelan-pelan, niat itu lelah sendiri. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar menunggu kita siap. Hari tetap berjalan, masalah tetap datang, dan rasa lelah tetap menumpuk. Anehnya, di tengah semua itu, ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang terlihat tidak strategis. Mereka memberi di saat keadaan belum longgar. Bukan memberi besar, bukan memberi berlebihan, hanya memberi sebatas yang mampu, dan tidak ada yang istimewa dari tindakan itu. Kalau dilihat dari luar, tidak ada perubahan drastis, tidak ada sorotan, tidak ada cerita heroik. Oh, tapi kalau dilihat dari dalam, ada sesuatu yang mulai tertata ulang, seperti ruangan yang tadinya penuh sesak. Lalu satu jendela dibuka, udara belum segar sepenuhnya, masalah belum hilang, tapi napas terasa lebih masuk. Di titik ini, hidup seringkali mulai bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Bukan dengan memberi jawaban langsung, tapi dengan mengurangi kebisingan di kepala. Karena seringkali, yang paling melelahkan bukan keadaan, melainkan pikiran yang tidak berhenti bernegosiasi dengan ketakutan. Dalam cara pandang yang sederhana dan membumi, hidup tidak menuntut kita mengendalikan semuanya. Itu mustahil. Yang diminta hanyalah mengelola sikap di tengah hal-hal yang tidak bisa kita atur. Memberi adalah salah satu cara paling nyata untuk itu. Saat seseorang memberi di kondisi sulit, yang sedang dilatih bukan dompetnya, tapi keberanian batinnya. Keberanian untuk berkata, tidak semua harus aman dulu baru aku bergerak. Dalam tasawuf, manusia dipahami sebagai makhluk yang selalu butuh. Bukan karena kurang, tapi karena memang tidak pernah sepenuhnya memiliki. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita pasrah, justru untuk membuat kita ringan. Karena saat kita berhenti merasa sebagai pemilik mutlak, ketakutan pelan-pelan kehilangan cengkeramannya. Ikhlas dalam makna yang paling sederhana, bukan berarti tidak peduli hasil, tapi tidak menjadikan hasil sebagai beban mental. Tawakal bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban, tapi bergerak dengan niat baik, lalu tidak menyandarkan seluruh ketenangan pada hasil. Memberi di saat sulit adalah pertemuan dari dua hal itu, gerak kecil, dengan hati yang dilepas. Dan disinilah sering muncul sesuatu yang disebut berkah tak terduga. Bukan selalu uang, bukan selalu kemudahan instan. Kadang berkah datang sebagai pikiran yang lebih jernih, keputusan yang lebih tepat, ketemuan dengan orang yang membuka jalan, atau sekadar kekuatan untuk tidak menyerah hari itu. Hal-hal kecil ini sering diremehkan, padahal justru di sanalah hidup mulai berbelok arah. Karena orang yang pikirannya tenang akan melihat peluang yang sebelumnya tertutup. Orang yang hatinya tidak terlalu sesak akan bertahan sedikit lebih lama. Dan seringkali, bertahan sedikit lebih lama sudah cukup untuk sampai ke fase berikutnya. Jika kamu sedang berada di masa sulit, narasi ini tidak sedang menyuruhmu jadi hebat, tidak menyuruhmu memberi di luar kemampuan, tidak menyuruhmu mengorbankan diri. Narasi ini hanya ingin menemanimu melihat satu hal dengan sudut pandang yang lebih lapang, bahwa memberi dalam bentuk paling kecil sekalipun bisa menjadi cara untuk menyelamatkan batin. Di tengah hidup yang menekan, tarik napas perlahan. Kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan, berarti ada bagian dalam dirimu yang tidak mau menyerah begitu saja. Dan itulah bagian yang ingin kami jaga di channel ini. Di Nafas Baru, kami tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah. Kami hanya ingin menjadi ruang kecil untuk bernapas sejenak di tengah dunia yang sering terasa berat. Jika narasi ini menemani langkahmu, jika kata-kata di sini membuat hatimu sedikit lebih tenang, kamu bisa mendukung channel ini.
dengan cara yang sangat sederhana. Subscribe channel Nafas Baru agar kami terus semangat membagikan pandangan, cerita, dan pengingat kecil bahwa kamu tidak sendirian. Karena setiap orang berhak punya tempat untuk berhenti sejenak, menarik napas, Honor melanjutkan hidup dengan kekuatan yang baru.